Selamat datang di dunia Manji. Banyak sekali pembahasan tentang musik yang dicuri. Bukan cuma masalah musisi cover, tapi juga ada orang yang mengupload videonya atau mengupload lagunya di YouTube, lalu audionya diklaim sana sini, diklaim sana sini. Ada juga musisi cover, mengcover lagu siapa, audionya diakuin oleh orang lain, didaftarin di digital publisher, lalu tiba-tiba merebak di platform streaming seperti Langit Musik, Spotify, Joox, iTunes dan lain-lain. Ini bukan cuma menyerang musisi yang belum tahu apa-apa loh, tapi sekelas Denny Caknan aja itu juga kena. Lalu juga ada Alip Bata dan lain-lain. Untuk ini saya melakukan sebuah interview dengan Bang Muara Sipahutar dari Google dan juga YouTube Music terutama. Karena setahu saya Bang Muara ini yang in charge untuk YouTube Music di Indonesia. So supaya teman-teman mengerti, simak pembahasan ini bukan cuma buat musisi, tapi siapapun yang mau berkarya. Halo Bang Muara. Halo Bang Anji. Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Bang. Kerja dari rumah aja ya? Iya nih udah 1 bulan lebih kerja dari rumah. Sini-sini aja demi apa ya? Menghindari COVID inilah. Iya. Biasanya keliling-keliling bertemu dengan YouTuber, partner-partner dan lain-lain. Sekarang sama sekali gimana kerjanya? Iya, biasanya kita tuh 90% kerja kita itu di luar ya. Maksudnya kan kalau aku lebih spesifik ke musik label sama artis. Iya. Jadi biasanya tuh ketemu sama teman-teman musik artis atau label 90% loh. Biasanya tuh aku jarang di kantor. Sekarang kalau udah dirumahkan seperti kayak gini ya agak bingung juga ya. Bang, langsung aja deh supaya tidak terlalu bertele-tele karena ini bagus banget pembahasannya. Ya. Ya, Abang tahu lah. Ini sebelumnya kita udah sempat ada teleponan ngebahas tentang gimana sih kok copyright itu agak-agak blur ya di YouTube. Bukan di YouTube sih, sebenarnya gini, ada pencurian konten, ya kan, konten audio gitu. Bahkan dari orang yang mengupload original nih. Ini dari digital publisher. Seperti TuneCore, CD Baby dan lainnya gitu. Sebenarnya gimana sih Bang masalahnya? Oke. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya teman-teman punya karya ya dan itu diupload di YouTube, khususnya dalam bidang musik ya, kalau misalnya musik video itu ada 3 elemen di dalam musik video tersebut. Oke. Yaitu videonya, audionya, dan komposisi. Nah biasanya 3 ini ada yang kepemilikannya sama atau ada yang berbeda-beda. Misalnya videonya milik si A, audionya milik si B, dan komposisinya milik si C. Nah di YouTube itu kita sudah menyediakan medianya gimana caranya si copyright owner ya pemilik copyright tersebut untuk ngeklaim satu-satu dari ketiga elemen ini. Nah ini biasanya masalah ini terjadi kalau misalnya teman-teman yang punya karya itu tidak memproteksi videonya. Kayak gitu. Misalnya contoh ya kalau misalnya kita mau mengcover lagu harusnya kan pertama harus permisi dulu. Izin. Sama izin sama publishernya atau komposernya gitu ya. Sesudah izin barulah dia bisa bikin cover, terus dia bisa masukin ke youtube.com dan bisa istilahnya memiliki cover tersebut sepenuhnya kayak gitu. Nah memang kita nggak usah bahas tentang sistem perizinannya itu seperti apa ya. Tapi di sini intinya ketika izin itu sudah diberikan, biasanya si pencipta cover ini bisa memproteksi si videonya atau audionya di dalam youtube.com. Yang terjadi kalau misalnya dia tidak memproteksi videonya tersebut, dia bisa istilahnya ada orang lain yang meregistrasi mendaftarkan audionya itu, mendaftarkan audionya tersebut di tempat-tempat agregator yang partner kita juga gitu. Nah di sini kan posisi YouTube sebenarnya kita itu kayak library besar ya, kayak perpustakaan yang sangat besar, di mana kita menyediakan meja-meja untuk bukunya. Tapi bukunya itu kita nggak bisa kasih tahu ini bukunya ini punya siapa. Jadi tergantung si copyright owner, si pemilik buku tersebut yang ngasih tahu bahwa ini buku ini punya saya, buku ini punya yang sana. Dan cara kita untuk mendeteksi bahwa buku ini adalah yang miliki siapa adalah melalui registrasi atau pendaftaran ke partner-partner kita, mau itu musik label atau agregator atau media-media partner kita. Gitu Bang. Ini mungkin agak sulit dipahami oleh orang yang masih awam nih Bang. Kalau aku sih mengerti maksud Abang ya.
Aku coba bikin kasus yang ini deh. Kasus yang ya dari contoh kasus saja. Denny Caknan itu punya lagu Kertonyono Medot Janji Bang. Itu lagunya hits banget, ya kan? Ya. Tapi ternyata itu diklaim sana sini sama orang lain gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini kasus pertama deh. Aku kasih contoh kasus pertama dulu ke Abang. Jadi misalnya si Denny Caknan ya, itu partner kita juga, ya kan. Nah dulu dia itu tidak punya, dia cuma kayak YouTuber biasa, dia tidak berpartner dengan siapa-siapa. Akhirnya dia rilis Kartoyono Medot Janji itu, booming, viral kan. Kemudian karena dia tidak meregistrasi si audionya tersebut ke partner kita, bisa aja dong kalau misalnya ada orang lain yang mungkin timnya Denny atau orang lain yang benar-benar sama sekali random yang aneh lah, yang oknum gitu ya, yang bisa mendaftarkan lagu tersebut di salah satu agregator. Dan kalau misalnya dia mendaftarkan duluan, itu bisa terklaim lah itu video. Nah, sekarang itu memang posisinya si Denny udah kita anjurkan untuk masuk ke dalam salah satu agregator partner kita. Akhirnya ya selesai itu masalah, ya kan? Dia yang agregator itu yang akan berusaha untuk ngeklaim balik dari orang yang oknum tersebut. Begitu Bang. Oke, tapi kemarin Bang, aku baru chat kemarin banget sama Denny Caknan. Baru banget kemarin, ini sebelum ketemu Abang. Dia bilang kan aku bilang, loh kan udah punya konten ID dan didaftarkan sound recordingnya. Kenapa masih diklaim sana sini? Masih mas, masih konflik katanya. Terus, waduh, ini muncul cunkor. Dan setiap orang bisa daftarin katanya. Nah, jadi gimana Bang? Ternyata belum selesai juga ternyata setelah dia gabung dengan agregator. Gini Bang, kalau dia posisinya ownership konflik, itu artinya si Denny kan berserta partner kita yang benar-benar legal gitu ya, maksudnya yang dia saat ini bekerja sama dengan Ide Musik, gitu ya. Nah, si Denny ini sudah mendaftarkan secara bagus, ini lagu saya ke YouTube. Kemudian ada seseorang yang dari Cunkor yang dia registrasi dan dia masukkan audio yang sama dari Cunkor, gitu ya. Nah, nanti di sistem kita itu akan kelihatan konflik. Nah, tergantung nanti prosesnya itu seperti apa antara si agregator yang dimiliki oleh si Denny versus Cunkor untuk menyelesaikan itu secara teknologi atau secara legal. Makanya setiap partner kita itu kita memang harus anjurkan mereka tuh harus punya kekuatan hukum, di mana kalau misalnya terjadi konflik-konflik sengketa seperti kayak gini, mereka bisa menyelesaikan secara hukum. Begitu, Bang. Itu kasus Denny Caknan ya Bang ya, yang dia mengupload lagu originalnya. Itu lagu original, dia bikin lagu sendiri, dia upload, tapi ternyata dia seperti banyak YouTuber lah. Maksudnya ya udahlah asal upload aja gitu. Ternyata akhirnya diambil orang kan, karena dia tidak memproteksi kan. Nah, kasus kedua adalah musisi cover. Ini kemarin sih ada Andri Gitara dan yang lainnya. Ada beberapa orang gitu melaporkan ke saya. Mereka mengcover lagu. Katakanlah mengcover lagunya Anji ya. Jadi Andri mengcover lagunya Anji, lalu ternyata ada orang yang mengambil audionya si Andri ini dan diupload bahkan sampai ke Spotify, Langit Musik, Joox, iTunes. Tiba-tiba ada, padahal itu bukan Andri, tapi atas nama Andri Gitara, cover lagu dia Anji atau Menunggu Kamu Anji. Nah, itu bagaimana kasus itu bisa terjadi Bang? Kalau aku bisa lihat dari penjabaran dari Bang Anji, memang cover ini kemungkinan besar belum berlisensi. Ya kan, maksudnya si Andri Gitara tersebut mengcover lagu dan mungkin dia belum permisi atau dia tidak melakukan prosedur yang jelas dengan publisher atau komposernya, sehingga kedepannya itu ada orang yang istilahnya mendapatkan sound recordingnya dan mendaftarkan itu via agregator dan itu dirilis di mana-mana kayak gitu kan. Nah akhirnya mereka itu si publisher yang aslinya yang punya lagu itu ngelihat yang ini kayaknya si Andri Gitara belum ada permisi ke gua nih. Kenapa kok dirilis ke Spotify, ke Langit Musik ya, kayak gitu ya. Akhirnya si Andri Gitaranya yang kena, padahal yang mendaftarin, yang mengupload itu adalah yang oknum-oknum yang kita nggak tahu gitu kan. Nah ini terjadi karena memang proses pada awal waktu dia mau mengcover tersebut itu tidak ada relasi yang khusus dengan si publishernya. Kalaulah misalnya si relasi tersebut terjadi, sudah pasti si publisher itu sudah tahu, ini yang mengupload bukan si Andri Gitara, tapi ada orang yang lain. Ya udah, si Andrenya jangan
kita ganggu, tapi kita ganggunya yang ya si Oknum. Spotify atau langit musiknya, gitu. Oke, Orang yang oke. mendaftarkan tersebut. Oke, Gitu. oke. Nah, Bang, kalau sebenarnya kan masalah ini tuh belum terjadi kemarin-kemarinan tuh belum lah. Ini baru aja, baru ya setahun belakangan ini memang ternyata ada oknum yang mengetahui celah itu. Oh, ini untuk musisi cover bisa nih, kan kayak ada Felix, Tami Aulia, itu kan mereka covernya bagus-bagus lagi audionya ya. Iya. Lalu mereka ambil. Nah, jadi sebenarnya saran Abang, ini ketika ada orang mengcover lagu orang lain, Ya. itu kan harus berlisensi lah, izin gitu ya. Nah, Yes. izinnya tuh seperti apa, Bang? Apakah harus menghubungi penyanyinya? Kan misalnya nge-DM nih, misalnya mau nge-cover lagunya Anji, nge-DM Anji, Mas Anji, saya mau cover lagunya, izin dong gitu. Kan banyak banget tuh, tapi kan gak mungkin gue balesin satu-satu dan gak mungkin gue baca juga, Bang. Kadang-kadang DM kan kelewat gitu. Nah, jadi pertanyaan banyak orang adalah, izinnya kemana sih kalau mau cover lagu? Sebenarnya gampang aja. Ya. Izinnya itu harus ke publisher. Tapi kadang-kadang publisher ini kan sebenarnya kayak agennya si komposer ya. Iya, Yang pencipta lagu, dia punya agen namanya publisher gitu ya. Iya. Nah, kadang-kadang agak susah untuk menemukan publishernya siapa. Iya. Paling gampangnya adalah kontak orang yang menyanyikan lagu tersebut secara asli. Itu kan biasanya lewat Instagram bisa, atau lewat, ada nanti di deskripsinya ada email atau kontak personnya, nomornya siapa. Iya, iya. Lewat jalur tersebut, tanyain ke mereka, itu publishernya siapa sih? Bisa nggak boleh dapat nomor emailnya atau nomor kontaknya supaya nanti bisa dilakukan interaksi dengan publishernya langsung. Oke. Nah, itu nanti ada kemungkinan si publishernya akan memberikan pertanyaan, ini kalau misalnya mau license, nanti distribusinya kemana? Oke. Bisa dibilang, saya mau distribusi ke YouTube saja. Jadi nanti dia akan memberikan harga yang cuma YouTube Talk gitu ya. Oke. Atau ada di misalnya si penyanyi tersebut mau berlisensi distribusi ke Spotify sama platform-platform yang lain gitu ya. Nah, itu ada harganya sendiri juga, mungkin lebih besar daripada harga untuk yang di YouTube-nya saja kayak gitu. Oke, yang jelas ketika udah ada hitam di atas putih, nanti si kreator tersebut, si cover singer itu bisa membuat istilahnya sound recording yang bisa terproteksi di salah satu agregator. Oke, ya jadi sebenarnya kalau misalnya orang mengcover-cover aja sih seperti yang sebelum-sebelumnya juga itu kan banyak tetap berjalan ya, Bang. Ya itu sih bisa-bisa aja, tapi itu akan tidak aman ya, Bang. Betul. Satu akan tidak. Kalau misalnya Bang, kalau misalnya mengcover aja tanpa berlisensi, itu kan diupload sebagai video kan. Iya. Nah, kreator itu tidak bisa membilang bahwa ini lagu saya bisa dikomersilkan di YouTube dengan cara memproteksi sound recordingnya di salah satu agregator. Oke. Itu nggak boleh. Ketika itu terjadi, misalnya nih, saya saya mengcover lagunya Anji, dia gitu kan, terus tiba-tiba viral gitu ya. Terus tiba-tiba tanpa sepertujuan Anji dan musik publishernya, saya mendaftarkan lagu coveran saya itu, sound recordingnya, soundnya ya, audionya, ke misalnya ke TuneCore. Nah, nanti Bang, itu saya istilahnya kalau misalnya saya mendaftarkan itu, saya bersifat komersil. Kalau saya bersifat komersil, itu resikonya lebih tinggi buat Bang Anji dan musik publishersnya Bang Anji untuk datang ke saya dan bisa ngesu saya, bawa saya ke pengadilan. Oh, bisa di-sue. Makanya kemarin juga sempat kan Atta Halilintar sama Naga Suara tuh yang sue 9M. Tapi nggak tahu sih kelanjutannya gimana. Mungkin udah diselesaikan kan, kalau kayak gitu bisa diselesaikan secara hukum dan kekeluargaan ya, Bang ya, kalau kayak gitu ya. Betul. Nah, betul. Itu yang pengen kita hindari. Iya, harusnya nggak perlu gitu ya. Jadi sebenarnya buat musisi, teman-teman musisi cover, baiknya adalah ketika kamu mengcover, apalagi dengan keadaan seperti sekarang, ya udah, memang kamu harus benar-benar izin gitu ya, Bang ya. Harus benar-benar izin, berlisensi. Jadi ketika mengcover dan memonetize-nya, kamu juga akan tenang, nggak akan ada apa-apa. Dan yang jelas audionya terproteksi. Betul nggak, Bang? Betul. Betul. Izinnya kalau boleh jangan sama komposernya langsung, karena kadang-kadang komposer itu kan dia nggak tahu yang memproteksi di dalam YouTube-nya itu siapa. Nah, kita punya lebih dari 30 publishers di Indonesia yang bisa kamu kontak dan bisa mendapatkan izin yang tertulis lah. Supaya nanti kalau misalnya mau daftarin sound recordingnya pun ke YouTube ya lewat agregator, itu lebih aman. Daripada nanti misalnya kita langsung ke komposernya bilang, oh ya saya minta berapa juta contohnya gitu kan. Terus dibayar berapa juta. Taunya nanti tetap ada orang yang klaim, tetap publishersnya juga
ngesu kita, itu kan repot ya. Jadi mendingan cari benar-benar badan hukum ya, publishers yang berbadan hukum yang bisa mengclearkan itu. Iya, oke. Itu berarti yang untuk yang musisi cover ya. Jadi itulah pesannya. Nah, kalau gini Bang, tadi kan Abang kan bilang ada tiga konten ya. Yang pertama adalah video, lalu ada audio, dan juga yang ketiga adalah komposisi. Nah, komposisi ini apa sih Bang? Komposisi ini apa sih? Komposisi itu adalah kayak lirik beserta not-not yang disusun oleh si komposer tersebut. Yang biasanya itu embed, maksudnya terkait dengan si sound recordingnya. Jadi secara sistem, sound recording beserta komposisinya itu kita nilai menjadi satu kesatuan. Misalnya lagu dia gitu ya, komposernya siapa gitu ya. Dan itu yang akan kita masukkan ke dalam sistem. Dalam sistem YouTube. Nah, sistem YouTube ini akan melakukan komputasi di mana dia akan melihat cover yang mana yang mirip dengan melodinya si sound recording ini. Secara sistem ya. Betul. Aku pernah kena tuh Bang. Jadi waktu itu bikin konten sidak di Jogja. Iya kan? Iya. Nah, kan lagi nungguin pengamen nih. Pengamennya lagi nyanyi nih. Nyanyi lagunya Oasis. Iya, Oasis. Jauh nih. Orangnya jauh tapi terdengar sayup-sayup suaranya mereka. Kan aku lagi duduk. Wah, lagi nungguin nih, lagi mau sidak nih. Nungguin dia bawain lagu saya. Nah, itu mereka nyanyiin lagu Oasis tuh di belakang tuh back soundnya. Kena lo Bang. Canggih ya? Itu maksudnya ya, komposisi. Maksudnya berdasarkan sistem ya berarti ya. Dia mengklaimnya ya. Betul. Oke, jadi kalau sekarang balik lagi kalau Anji misalnya, atau jangan Anji lah. Anji udah lama gitu. Ada musisi baru ingin merilis karya baru. Apa yang harus dia lakukan Bang? Dia mau merilis lagu baru. Gue mau ngerilis lagu baru nih. Gue punya lagu sendiri mau dirilis. Gimana caranya supaya terproteksi gitu? Apa yang harus dia lakukan? Dia harus melakukan 3 hal. Yang pertama, dia harus bekerja sama dengan salah satu label partner kita atau agregator partner. Label maksudnya ya kayak label-label musik lah ya. Musika, kayak Warner, My Music, My Music, banyak lah ya kalau secara domestik itu ada. Dia harus berpartner dengan itu supaya memproteksi sound recordingnya. Yang kedua, dia harus sebagai komposer, kalau misalnya dia yang nulis lagu itu sendiri, dia itu harus ikut yang namanya publisher. Ya, musik publisher itu yang mengurus semua bisnis komersil dari si lagunya. Misalnya lagunya mau dimasukin ke suatu iklan atau mau diproteksi di YouTube, kalau misalnya ada cover-coveran. Nah, si musik publishernya ini yang mengurus semuanya. Ya, di situ kita di Indonesia aja publisher partner itu ada sekitar 30-an lebih. Terus yang terakhir dia harus masuk yang namanya collecting society, ya kan? Kalau di Indonesia sih ada 3, namanya Wahana Musik Indonesia atau WAMI, atau KCI dan RAI. Ya, minimal mereka sebagai individual dia itu harus masuk ke situ supaya dia bisa mengkoleksi yang namanya performing rights. Ya kan, ketika misalnya lagunya itu dilantunkan di suatu konser atau dimasukin dalam karaoke, yang collecting society inilah yang mengkoleksi, termasuk YouTube juga bayar ke collecting society. Jadi dengan begitu dari segala sisi lagunya tersebut itu diproteksi, mau dia dari sound recordingnya, mau dari komposisinya, itu semuanya diproteksi dan pundi-pundi dari si artis dan komposer tersebut bisa lebih banyak dari YouTube. Begitu. Ya, harusnya sih sudah jelas sih Bang. Maksudnya, satu pertanyaan lagi nih Bang, satu pertanyaan lagi. Iya Bang Haji. Iya. Kan musisi cover itu audionya ada yang diambil sama oknum nih, iya kan? Ya. Didaftarkan melalui TuneCore atau melalui CD Baby atau melalui lainnya. Lalu akhirnya masuk ke Langit Musik, masuk ke Spotify, ke Joox, iTunes dan lain-lain. Kok bisa sih Bang si TuneCore atau CD Baby-nya itu memberikan izin padahal itu bukan punyanya? Maksudnya memang sistem verifikasi atau sistem ininya gimana masuknya tuh Bang? Gini Bang, kalau agregator kayak CD Baby, TuneCore itu kan kayak perpanjangan tangan kita. Istilahnya kalau misalnya kita perpustakaan, dia itu perpustakaan kecilnya lah. Nah, mereka sendiri cara bermainnya bagus. Cuma mereka juga tidak tahu ini barang, ini sound recordingnya atau si video tersebut itu punya siapa, mereka nggak tahu. Jadi ketika mereka mendapatkan registrasi pendaftaran sound recording tersebut, mereka bisa aja bilang iya aja kalau misalnya di market itu udah nggak ada yang memilikinya. Biasanya terjadinya di situ. Artinya mereka memang mungkin nggak ngecek ya Bang ya?
Kan kalau misalnya YouTube kan juga kita tidak mengecek bahwa si sound recording ini sudah ada sebelumnya atau belum. Yang penting ketika ada orang yang pertama kali mendaftarkan, belum ada biasanya, yang oke. Iya, belum ada yang mendaftarkan. Jadi kita nggak tahu ini sebenarnya punya siapa. Nah, ketika orang orisinalnya yang datang untuk mendaftarkan, baru di situ ada sengketa. Tapi dari sisi YouTube dan TuneCore atau CD Baby, kita menyiapkan medianya. Kalau misalnya ada sengketa tersebut, gimana cara untuk melepaskannya dari si orang oknum-oknum tersebut. Oh iya, kemarin tuh soalnya ada contohnya adalah Alip Bata. Abang tahu nggak? Ada itu fingerstyle gitaris gitu. Yes. Itu kan kontennya ya dilepas begitu aja, ternyata sampai jutaan sampai terusnya ada orang yang mengklaim. Dan akhirnya diklaim balik, dapat sih klaimnya. Akhirnya dilepaskan oleh TuneCore karena mungkin terbukti bahwa oh ini konten aslinya memang punya dia gitu. Betul. Wah, cukup rumit ya Bang sebenarnya kalau untuk orang awam sih. Betul. Ya, ini kita lagi masa evolusi Bang Anji. Jadi orang-orang sekarang udah mulai ngelihat, oh ternyata bisa juga ya dapat duit dari YouTube ya untuk misalnya cover songs atau karya orisinil. Tapi kita sebagai orang-orang yang lebih mengerti, kita sebaiknya mengedukasi teman-teman yang lain. Kalau misalnya mereka punya karya yang bagus-bagus, sebaiknya ikut juga daftar ke agregator yang bagus juga, dan cara prosedur untuk mendapatkan lisensi itu juga harus kita edukasi. Iya, memang harus ya Bang, karena memang perlahan-lahan kita dunianya, industrinya berubah, jadi ya mau nggak mau memang harus dipelajari ya Bang ya. Pasti Bang, pasti. Sebagai artis dan kreator yang begini-begini itu memang baru, tapi kita di sini bisa fasilitasi gimana caranya supaya lebih pintar dalam dunia per-YouTubean, begitu Bang. Oke, jadi kalau dari YouTube menyediakan fasilitas apa untuk belajar ini Bang? Ada nggak? Baca di mana gitu? Ada, kalau misalnya di YouTube tinggal di search aja Creator Academy, Copyright Academy, itu udah lengkap ada di dalam youtube.com ya. Oke. Gitu. Nanti di situ ada video-video sama penjabaran dengan teks juga ada. Ya, Bang Muara, terima kasih banget waktunya untuk menjelaskan hal ini ya. Siap, sama-sama Bang Anji. Sangat senang untuk tampil di channelnya Dunia Manji. Yang trending 3 konten ya. Yo. No comment. Aduh, ya udah. Bang Muara terima kasih. Selamat siang ya. Sehat selalu. Siap. You too. Stay healthy ya. Ya, dah Bang. Bye. Ya begitulah teman-teman. Di era dimana banyak orang memanfaatkan situasi, ketika banyak musisi mengcover lagu orang lain, ketika banyak musisi mengupload karyanya sendiri, tapi tidak diproteksi, akhirnya kita memang benar-benar harus mencari cara, mencari tahu apa sih yang harus kita lakukan ketika kita merilis karya di YouTube terutama. Karena dari situ audionya bisa diambil sama orang, bisa dicuri sama orang. Kamu yang bikin, orang yang menikmati hasilnya. Mungkin kamu bisa bilang, saya mah berkarya nggak nyari duit. Tapi ketika karyamu meledak, lalu ada nilai ekonomi di situ, bahkan nilainya besar sekali, kamu pasti sebel deh ketika ada orang yang mengklaimnya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, untuk teman-teman yang mau merilis karya originalnya, kamu harus yakin bahwa kamu sudah memproteksi itu dengan publisher, bekerja sama dengan agregator. Lalu jika berhubungan dengan royalti adalah collecting society, lembaga manajemen kolektif. Untuk musisi cover, akhirnya supaya memang benar-benar aman dan tidak berpotensi untuk karyamu dicuri, lalu terjadi pertikaian dengan pencipta lagu atau musisinya, kamu harus izin. Izinnya lewat mana? Cari publishernya. Perkembangan industri digital menciptakan orang-orang pintar tapi jahat yang bisa mencuri kontenmu, akhirnya terjadi masalah. Jadi buat saya, sekarang ketika kamu mengcover, usahakan izin ke publisher. Cari publishernya siapa. Ya udah, semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kamu yang mau merilis karya. Jangan lupa senyum hari ini. Tetap berkarya. Tapi tetap harus pintar.